Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai vektor. Apa itu vektor? Contohnya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menggambar vektor. Nah, pada video kali ini kita akan melihat itu semua. Oke, yang pertama supaya teman-teman lebih memahami tentang vektor, alangkah baiknya kita melihat ilustrasi sederhana berikut ya. Oke, misalkan kita diberikan ilustrasi, ada seorang pemanah yang sedang melakukan kegiatan memanah ya. Dia menembakkan anak panahnya menuju ke papan panah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi saat anak panah ini ditembakkan? Oke, nah tentunya punya jarak ya dari awal sini sampai ke papan panah. Dari genggaman si pemanah sampai ke anak atau papan panahnya. Jadi tentunya saat ditembakkan pasti dia punya jarak, oke, jaraknya dari awal ini ke sini ke papan panah. Kemudian selain itu apa lagi? Tentunya dia punya arah. Punya arah itu kemana ya? Ke papan panahnya. Selain memiliki jarak, dia juga mempunyai arah. Arahnya itu adalah ke papan panahnya. Nah, mengapa saya tebalkan jarak dan arah? Karena vektor itu berkaitan dengan nilai dan juga arah. Oke, nah mari kita lihat definisi dari vektor itu sendiri apa. Nah, vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau pada ilustrasi tadi, kita lihat bahwa nilai itu apa? Nilainya adalah jarak. Jarak awal pemanah atau jarak awal anak panah menuju ke papan panah atau sampai ke papan panah. Arahnya kemana? Arahnya adalah tembakannya ya. Tembakan anak panah itu menuju ke papan panah. Jadi dia memiliki nilai dan arah. Vektor itu berbeda dengan besaran skalar ya. Skalar itu adalah dia hanya memiliki nilai tapi tidak mempunyai arah. Nah, contoh besaran vektor dalam fisika itu paling sering kita jumpai adalah mengenai kecepatan ya. Jadi misalkan kita punya ini ya, kita punya peta, kemudian ada mobil, dia bergerak dari titik awal ini sampai ke titik akhir ini, di sini. Nah, kalau kecepatan itu apa? Kecepatan itu membandingkan perpindahan terhadap waktu. Oke, perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah jarak dari titik awal ke titik akhirnya. Dengan waktu tempuhnya adalah waktu tertentu ya, tentunya. Dari titik awal sampai ke titik akhir. Berbeda dengan kelajuan, kalau kelajuan itu menggunakan konsep jarak ya. Kalau kelajuan itu dihitung berapa panjang lintasan ini kemudian dibandingkan dengan waktu tempuhnya. Tetapi kalau kecepatan dia hanya melihat perpindahannya ya. Perpindahan mobil ini dari titik awal sampai ke titik akhir. Itulah yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor, kalau kelajuan itu termasuk ke dalam besaran skalar. Ini adalah kecepatan ya, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk berpindah dari suatu titik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian apalagi? Yaitu ada gravitasi ya. Tentu saja gravitasi itu terjadi karena adanya gaya tarik menarik suatu benda menuju ke pusat bumi. Jadi gravitasi itu jatuhnya ke bawah ya. Setiap benda yang bermassa kalau jatuh itu pasti ke bawah. Dia karena tarik menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Kemudian apalagi aplikasi vektornya? Ya, teman-teman kalau melihat perahu ya yang sedang berlayar di sungai, tentu saja kecepatannya itu dipengaruhi oleh kecepatan arus sungai juga. Jadi tidak serta-merta kecepatan perahu itu hanya bergantung pada mesin ya, tetapi juga bergantung pada kecepatan arus sungai. Kemudian ada pesawat. Pesawat juga menggunakan vektor untuk apa? Ya untuk melihat kemiringannya ya. Pada saat kapan dia terbang, pada saat kapan dia mendarat itu ada kemiringannya. Di situ ada berlaku vektor, ada nilai dan arah. Nah, sebenarnya vektor ini
ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering ya kita melakukan suatu kegiatan, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa di situ atau pada kegiatan kita itu berlaku vektor. Nah, kemudian kita akan mengenal vektor. Vektor itu apa sih sebenarnya? Bagaimana cara kita menggambar vektor dan notasi vektor itu seperti apa? Nah, vektor itu bisa digambarkan seperti ini ya. Digambarkan seperti ini. Dia punya arah ya. Arahnya itu ditunjukkan dengan anak panah ya. Di sini ada titik pangkal, ini disebut titik pangkal, kemudian yang di ujung panah ini disebut sebagai titik ujung. Dari kiri bawah ke kanan atas. Bisa juga seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Titik ini tadi disebut sebagai titik pangkal atau titik awalnya ya. Titik awalnya, kemudian yang di ujung anak panah ini itu disebut sebagai titik ujung vektor. Nah, misalkan kita punya vektor ini ya, dari kiri bawah ke kanan atas, titik pangkalnya adalah A, titik ujungnya adalah B. Nah, notasi vektornya seperti apa? Nah, bisa seperti ini. AB ya, kemudian ada anak panah di atasnya, atau bisa seperti ini. Huruf kecil ya, non kapital, kemudian ada panah di atasnya, bisa juga seperti ini. A, kemudian seperti lambang ini ya, gelombang, bisa juga A, kemudian garis bawah. Kemudian yang terakhir bisa ditebalkan. Huruf non kapital, kemudian ditebalkan. Kemudian panjangnya ya, maksudnya panjang vektornya dari A ke B itu disimbolkan seperti ini, seperti tanda mutlak. Vektor A seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang penting yang nanti akan kita bahas di beberapa part dalam video ini? Yang pertama ada resultan vektor atau penjumlahan vektor ya. Kemudian ada perkalian dengan skalar, kemudian ada dot product atau perkalian titik, dan ada cross product. Oke, jadi di dalam vektor itu perkaliannya tidak seperti perkalian biasa ya. Jadi ada dua nanti yang akan kita bahas dalam video selanjutnya, ada dot product, perkalian titik. Nah, perkalian titik itu nanti menghasilkan skalar, kemudian ada cross product. Cross product itu nanti hasilnya adalah vektor. Oke. Untuk video kali ini sekian dulu teman-teman untuk pengenalan vektor. Pada video selanjutnya kita masuk ke resultan vektor. Semoga video pengenalan vektor ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang telah menonton dan salam matematika.